Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Terima kasih sudah like dan subscribe video ini. Pada pertarungan kali ini, saya akan menyajikan pertarungan yang sangat-sangat spektakuler. Pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Di mana idola kita bersama yaitu Safira berhadapan dengan pecatur kuat asal Amerika. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Safira atau pecatur kuat asal Amerika? Pertandingan kali ini berlangsung secara online ya guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira megang buah hitam sementara pecatur kuat asal Amerika megang buah putih. Pecatur kuat asal Amerika memulai pembukaan yang sangat-sangat luar biasa yaitu E4 dimainkan. Kemudian Safira menjawab dengan G6. Pembukaan yang sangat-sangat menarik ya kan. Kemudian putih memainkan F4 ya masih textbook ya. Kemudian hitam memainkan F6, putih kuda F3 dimainkan, Safira kuda H3 dikembangkan, putih G3, Safira memainkan kuda ke F7. Putih gajah G2 dimainkan, membentuk gajah fianchetto. Biasanya main lain daripada pembukaan seperti ini akan menggunakan rokade pendek secepat mungkin ya. Kemudian Safira memainkan gajah G7 ya untuk membentuk gajah fianchetto. Kemudian putih D4, Safira langsung rokade. Kemudian putih gajah dimainkan ke E3, Safira D6, putih menteri D2 dimainkan, Safira E5 mendobrak pusat. Putih lebih memainkan kuda ke C3 menolak pertukaran pion. Safira mengembangkan kuda ke C6. Kemudian putih rokade panjang guys. Saya nggak expect putih melakukan rokade panjang di sini ya. Itu artinya pertandingan akan semakin seru guys. Wow, luar biasa. Karena apa? Karena kedua pemain rokade berseberang arah. Wow. Safira langsung sikat E kali D4. Putih kuda kali D4. Safira memainkan gajah G4. Mengancam benteng. Hitam mengamankan benteng D G1. Kemudian hitam memainkan kuda kali D4. Hitam memainkan gajah kali D4. Safira D5. Putih gajah E3 diamankan. Safira A6. Kemudian putih memainkan H3. Safira mengamankan gajah ke E6. Putih G4 dimainkan. Safira B5. Putih H4. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya analisis, di sini putih lebih unggul dikit ya daripada Safira. Kenapa? Karena serangan daripada putih di sini lebih tajam ya. Walaupun kedua pemain melakukan serangan badai pion dari sayap menteri dan sayap raja. Kemudian Safira langsung menusuk yaitu B4. Putih mengamankan kuda ke D5. Safira memainkan menteri ke A5. Kemudian putih langsung taktis ya, profil eksis yaitu raja B1 ya. Dalam bermain catur itu kita harus mengerti tujuan daripada lawan. Apa sih ini tujuan daripada lawan? Tujuannya yaitu untuk mengincar pion yang ada di A2. Kalau misalnya putih teledor misalnya melakukan langkah yang lain, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Ini sangat-sangat suseng ya, atau susah banget ya buat putih ya. Terpaksa raja harus mengincar, akan diuber-uber dan ini sangat susah. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih memainkan raja B1. Kemudian hitam gajah kali D5 dimainkan. E kali D5 oleh putih. Safira memainkan C4. Di sini Safira berusaha memborbardir ya. Tapi anehnya evaluation bar berpihak pada putih ya. Kemudian putih memainkan gajah F1. Safira menekan dengan C3.
Putih langsung taktis ya, Menteri D4, walaupun ini bukan langkah yang akurat, apa langkah terbaik daripada putih sini? Langkah terbaiknya adalah memainkan Menteri D4. Ya, idenya apa? Idenya bisa mengusir menteri hitam menggunakan gajah dan sebagainya. Ada banyak ini ya manfaatnya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, putih memainkan Menteri D4, Safira F5 dimainkan, putih kembali D3, Menteri dimainkan ke D3, kemudian hitam F kali G4 dimainkan, putih memainkan gajah D4. Boom! Ini langkah yang sangat-sangat blunder sekali. Kenapa ini dinyatakan langkah blunder? Apa alasannya? Karena ini sangat berbahaya sekali ya buat pertahanan putih. Langkah terbaik daripada Safira di sini ya ini mengancam mat di petak E1. Makanya ini dinyatakan langkah blunder ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, hitam juga melakukan kesalahan yaitu menteri dimainkan ke D5, menteri kali D5, kemudian putih langsung sikat ya, gajah kali G7, sekalian pertukaran menteri. Yap, disikat dong ya kan. Menteri kali D3 dimainkan. Putih gajah kali D3. Safira raja kali G7. Ya, licik sekali ya. Tujuan daripada langkah raja kali G7 ini ya sekalian perkembangan ya raja ya, biar rajanya aktif karena sudah endgame. Kemudian putih memainkan benteng kali G4, Safira kuda H4, H6, putih benteng G5, Safira memainkan benteng kali F4, putih benteng D5, Safira kuda F7, putih H5, mengajak pertukaran ditolak dengan G5 oleh Safira, kemudian langsung saja ya diubur-ubur. H6 skak, kemudian Safira memainkan raja F6, putih B kali C3, Safira B kali C3 dimainkan. Di sini Safira unggul sedikit ya, karena dia unggul posisi di sini guys ya. Posisi putih di sini nggak terlalu bagus ya. Karena di sini juga Safira memiliki kuda ya. Mungkin itu alasannya, karena punya kuda dan ini sangat bagus sekali ya pergerakan daripada kuda Safira ini. Putih A3 dimainkan, Safira skak, benteng B8 skak, raja menghindar dan ini langkah kesalahan guys ya. Langkah yang sangat salah sekali. Kemudian hitam memainkan benteng B2 skak. Ini langkah terbaik daripada hitam ya. Terpaksa raja ke A1 dimainkan oleh putih, only move, nggak ada langkah yang lain. Kemudian hitam juga melakukan kesalahan. Langkah terbaik daripada hitam di sini ya ini benteng dimainkan ke A4 ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Hitam juga atau Safira juga melakukan kesalahan yaitu raja E6, kemudian putih memainkan benteng A5, Safira kuda E5, putih pining kuda ya. Kuda daripada Safira ini sudah diancam 2 kali. Raja dimainkan ke F6, putih memainkan gajah kali H7 ya. Idenya untuk mempromosikan pion. Safira tahu itu lalu dia memainkan benteng H3 untuk mengancam pion. Putih benteng kali A6, Safira raja E6 dimainkan, putih memainkan gajah G8 skak, kemudian hitam raja D7 dimainkan, putih H7, Safira benteng kali C2, putih gajah B3 dimainkan, kembali posisi imbang, kemudian hitam memainkan
benteng CH2 ya untuk mempromosikan pion. Tinggal selangkah lagi ya, namun putih memainkan gajah kali A4 skak, hitam raja E6, putih gajah B3 skak, hitam raja E7, putih benteng A3 skak, hitam raja F7, ini langkah yang sangat bagus sekali, benteng F1 skak, ditutup oleh hitam, benteng F4, kemudian putih memainkan benteng D1. Namun pada langkah selanjutnya hitam melakukan kesalahan yaitu C2 ya. Ini langkah yang kurang bagus sekali ya. Kemudian putih memainkan benteng kali D6 skak. Safira memainkan raja ke F5. Kemudian lagi-lagi ya, putih melakukan kesalahan ya. Memainkan gajah E6 skak. Ini langkah yang sangat bagus sekali, raja E4 dimainkan oleh Safira. Putih benteng A4 skak. Hitam E3. Kemudian putih memainkan raja B2. Namun pada langkah selanjutnya Safira memberikan langkah kejutan, guys. Apa itu langkahnya? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam. Cek. Oke, benar saja tebakan Anda yang nonton video ini. Langkah terbaik daripada hitam di sini yaitu promosi menteri, guys, yaitu C1 jadi menteri. Boom! Ini langkah yang sangat brilian sekali. Dikasih, guys ya, dikasih menterinya. Dikasih menteri gratis. Wow. Luar biasa. The queen was sacrificed for the checkmate. Wow, a brilliant move. Wow. Ini adalah langkah kemenangan daripada Safira. Kemudian putih ya only move ya, dimakan nggak dimakan juga serba salah ya kan. Putih raja kali C1, kemudian hitam memainkan benteng F1. Wow. Kemudian ya ditutup ya. Putih menutup dengan benteng D1, kemudian skak lagi ya. Kuda D3 skak. Ya kalau misalnya rajanya menghindar maka akan ada jawaban seperti ini ya. Tepat pada posisi seperti ini ya putih menyerah. Kenapa? Karena sudah tidak ada harapan lagi ya. Karena sudah pada posisi suseng ya. Apa itu suseng? Susah, guys, susah. Oke, sekian ya penyajian video yang sangat luar biasa ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subrek dan like video ini. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.